Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan melanjutkan lab saya. Nah, lab ini pada kali ini saya akan sharing-sharing bagaimana cara melakukan GLBP. Nah, sekiranya seperti inilah topologinya, bisa dilihat. Seperti inilah topologinya. Nah, sebelum itu, apa sih itu GLBP? GLBP itu singkatan dari Gateway Load Balance Protocol, yaitu merupakan salah satu metode dari HA. Nah, metode HA itu metode jaringan yang menyediakan atau menjamin ketersediaan jalur untuk data agar data itu sampai ke tujuan. Nah, di sini preemption, suatu fitur yang memperbolehkan suatu router menjadi aktif jika router tersebut mempunyai priority yang besar. Nah, di sini ada ciri-ciri GLBP. GLBP di sini ciri-ciri pertama yaitu open standard IEEE. Nah, ini yaitu protokol ini ada di vendor-vendor lain atau perangkat-perangkat lain, bukan hanya Cisco. Nah, di ciri-ciri kedua memiliki virtual IP address. Lalu ciri-ciri ketiga memiliki virtual MAC address. Nah, ciri-ciri keempat mengirimkan hello message tiap 3 detik secara multicast dengan address 224.0.0.102. Nah, di ciri-ciri kelima menggunakan protokol UDP port 3222. Nah, keuntungan dari GLBP yaitu ada load sharing, multiple virtual router dan preemption dan authentication. Nah, load sharing di sini jadi GLBP dapat dikonfigurasi untuk dijalankan dengan memakai secara bersamaan untuk traffic client menggunakan multiple router. Nah, preemption seperti yang di atas yang saya telah jelaskan. Authentication yaitu autentikasi atau itu. Lalu multiple virtual routernya. Jadi ini ada 2 virtual yang menjadi virtual. Nah, di sini konsepnya juga sama dengan HSRP. Nah, di sini saya sebelumnya sudah mengkonfigurasi IP address, lalu routing, dynamic routing menggunakan dynamic routing EGRP. Nah, di sini kita langsung saja menuju ke router 1. Nah, di router 1 kita menuju ke interface yang menuju ke switch. Lalu di sini kita aktifkan protokol GLBP-nya dengan sintak GLBP 1. Lalu kita pasangkan IP virtual gateway-nya. Kita taruh di sini misalkan harus satu network dengan yang di interface port F0/0. 1, 2, 3. Nah, setelah itu di router 2 juga sama seperti tersebut. GLBP 1 ini harus sama juga nomor 1 di sini agar bisa mensinkronisasi. Lalu kita kasih IP. Nah, IP-nya di sini juga sama. Karena kalau tidak sama, di sini dia akan bingung memilih jalur yang mana. Nah, di sini juga dia bingung mau pakai gateway yang mana kalau tidak sama. Nah, makanya kita membuat IP virtual dari 2 router ini agar dia salah satu jalan keluar jika terjadi suatu permasalahan seperti ini. Nah, kita langsung saja ke config. Kita lihat
kita lihat apanya, kita lihat kita lihat dulu, kita lihat atau kita tes ping ke 4042, yaitu pada PC 2 yang ada di sebelah sini. Apakah berhasil? Sebelum kita tes ping, kita lihat terlebih dahulu di router satunya dia bertindak sebagai apa. Nah, di sini juga sudah diberitahu status pertama dia sebagai speak, dia ingin menjadi aktif. Nah, lalu dia listening, ya, dia langsung menjadi aktif di router pertama. Nah, di router 2 dia di router 2 pertamanya listen, lalu menjadi aktif. Kok aktif keduanya ya? Kita lihat sajalah dulu. ESA GL BP BR. Di sini si router pertama menjadi aktif karena si aktif router lokalnya berarti dari router pertama, router 1. Nah, standby router berarti di router 2. Harusnya di sini standby router nih. Ya, BP BR. Nah, di sini standby routernya lokal di router 2, berarti router 2 sebagai standby router. Nah, lalu kita melakukan tes ping. Ping 4042 ke PC 2. Nah, oke, di sini bisa. Nah, ingin lebih biar lebih terbukti lagi dia melewati jalur mana, kita bisa menggunakan tracer. Nah, di sini dia melewati jalur router 1, lalu ke router 3, lalu ke router 4. Nah, sampai ke tujuan. Nah, di sini dari router 1 ke router 3, lalu ke router 4, lalu sampai ke tujuan. Karena dia di router sini menjadi aktif, langsung forward datanya ke sampai tujuan. Nah, bagaimana jika suatu kondisi routernya ini mati, router satunya ini yang mengkarek switchnya ini mati? Nah, bisa kita coba. Shutdown, kita shutdown. Nah, di sini bisa dilihat down. Nah, di router 2 bisa kita lihat sedikit lama karena dia multicast-nya 3 detik. Dari sini yang tadinya standby menjadi aktif. Kita lihat lagi. Nah, standby routernya anon, tidak ada karena standby routernya jalurnya mati. Nah, si router 2 nya menjadi aktif router. Bisa kita buktikan dengan tracer. Nah, di sini bisa. Jadi dari PC 1 ke PC 40 mengirim paket ke 40 melewati jalur router 2, melewati jalur 10 lalu 255 lalu 54 lalu sampai ke tujuan. Ya, sampai di sini penjelasan atau sharing ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.